Ini hewan kurban dari engkau ya Allah, dan ini aku berikan lagi kepada engkau. Ataupun hewan kurban ini dari si fulan bin si fulan, diberikan kepada engkau ya Allah, dikorbankan untuk engkau ya Allah. Paling minimal ini disebutkan nama yang berkorban itu, mau disebutkan si fulan bin si fulan. Tidak pula umpamanya di satu masjid korban itu ada 5 kelompok, ada 5 kelompok umpamanya. Ketika menyembelih umpamanya, ini hewan kurban dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala dari kelompok 1. Tak betul. Mesti disebut namanya. Di kelompok 1 siapa orangnya? Disebut orangnya. Ini korban dari si fulan, dari bulan 9 sampai 7 kalau dia sapi. Oke, baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini penyembelihan yang akan masuk dalam kategori penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban sudah disembelih. Terus pembagiannya macam mana? Sudah disembelih. Pembagiannya macam mana? Hewan kurban itu disembelih. Ini boleh disembelih dengan pribadinya sendiri atau boleh diwakilkan kepada orang yang lain yang menyembelihnya. Hewan kurban itu boleh disembelih oleh yang berkorban, boleh juga diwakilkan kepada yang lainnya. Tidak mesti yang punya yang menyembelih, tapi kalau yang punya mau menyembelih bagus. Kalau umpamanya dia tidak mau, boleh diwakilkan. Diwakilkan kepada siapa? Nah, ketika diwakilkan itulah yang kadang-kadang memerlukan ongkos lebih. Kalau disembelih sendiri, diurus sendiri, tak ada masalah. Tapi ketika yang menyembelih itu diwakilkan orang lain, pengurusannya orang lain, nah ini perlu duit lebih nih. Perlu pengorbanan lebih. Umpamanya sapi itu 15 juta, ya dibuat iuran 2.300.000, ya bahaya itu. Karena nanti yang menyembelih ini, yang ngurusnya ini tidak kebagian ini nanti. Terus dia boleh diwakilkan yang menyembelih. Bahkan orang yang sudah mati pun boleh untuk ikut korban, boleh. Apalagi sampai punya wasiat. Aku wasiat seperti Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali agar berkorban atas nama Nabi setiap tahunnya melalui tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, melalui penyembelihan Sayyidina Ali. Yang seperti ini diperbolehkan. Sudah disembelih secara umum, dagingnya ini dibagi rata. Secara umum dibagi rata. Yang punya dia boleh memakannya kecuali nazar, penyembelihan nazar, hewan kurban yang nazar. Jadi kalau secara umum hewan kurban yang disembelih itu boleh dimakan oleh yang menyembelih, boleh dimakan oleh yang punya, yang berkorban. Cuman ada batasan, ada hadnya. Paling banyak sepertiga. Selebihnya harus diberikan kepada yang lain. Ini kalau menyembelih sendiri di rumah, sembelihlah sendiri di rumah. Nanti yang sepertiga masak, yang 2/3 kasihlah dengan yang lain. Tapi nanti kita akan bahas perkara ini sedikit mendetail pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pada malam hari ini kita cukupkan sampai di saja pembahasannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Peserta korban, kalau sapi itu 2 orang. Waktu kita akan menyembelih, peserta itu harus ada di situ menyaksikan korbannya. Bagaimana juga kalau orang sudah meninggal ikut berkorban
memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika hewan kurbannya ingin disembelih, maka saksikanlah. Karena ketika itu Aisyah tidak menyembelih sendiri, mewakilkan kepada orang lain. Maka Nabi memerintahkan kepada Aisyah agar menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu. Sunnah hukumnya. Ini ajaran Nabi, menyembelih hewan kurban itu hendaklah disaksikan dengan yang berkurban, disaksikan oleh yang berkurban. Terus bagaimana dengan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, ataupun perlakuan Nabi ketika menyembelih hewan kurban, ini untuk saya. Kemudian ketika di Arafah, Nabi ketika di Mina, Nabi menyembelih hewan kurban untuk istrinya. Padahal ketika itu istrinya tak ada di tempat. Boleh tak? Sah tak? Kalau jawabannya sah. Ya seperti Sayyidina Ali menyembelih hewan kurban atas nama Rasulullah. Nabi sudah wafat. Jawabannya sunnah juga ini, karena ini wasiat. Kalau dia wasiat, ini sunnah juga yang seperti ini. Manakala ada sesuatu hal yang menyebabkan mudorot bagi yang berkurban untuk melihatnya, maka harus diambil maslahatnya. Umpamanya seperti saya, tuh kalau nampak darah terus mual-mual memuntah, kalau saya menyaksikan, pitam jadinya, itu kan mudorot bagi seorang. Maka dia tidak perlu menyaksikan, tidak perlu menyaksikan. Ataupun dia ada urusan, sudah berniat dia berkorban di masjid ini umpamanya kan, berangkat haji, korbannya di sini. Bagaimana dia mau menyaksikan? Kan tidak bisa menyaksikan. Sah tidak korbannya? Jawabannya sah. Bukan orang mati saja. Ataupun orangnya tidak di sini, keluarga kita di Jakarta umpamanya, dia pesan sama kita, duitnya dikirim ke sini untuk kurban di sini, sah tidak? Ataupun hewan kurbannya yang berkorban di sini, diantar pula ke Kalimantan sana umpamanya kan, tidak disaksikan oleh orang yang berkorban di sini. Umpamanya Pak Sekda yang korban atau Pak Bupati yang korban, tidak bisa menyaksikan ke Kalimantan, boleh tidak? Sah tidak? Sah jawabannya kan. Tapi sunnahnya yang sebaiknya disaksikan oleh yang berkorban. Tidak mesti, maksudnya itu, tidak mesti. Yang jelas diperhatikan maslahatnya. Umpamanya ditunggu-tunggu, udah setengah jam nih, umpamanya tak ada, ditelepon, tak diangkat-angkat. Apakah hewan kurban tak disembelih-sembelih? Sementara kawan yang lain yang 6 dah nunggu dan tidak. Nah ini jawabannya, untuk maslahat maka boleh disembelih, walaupun yang pemiliknya ini, yang berkorban ini tidak menyaksikan secara langsung. Maksudnya ini, Nabi berwasiat pada Sayyidina Ali, ada wasiat dia menyembelih walaupun Nabi sudah tidak ada. Tetapi ini orang yang meninggal kan tak ada wasiat. Ada anaknya tak mengorbankan untuk mahal. Itu yang boleh. Wasiat itu kan jadinya wajib, Pak. Wasiat itu jadinya wajib. Kalau ditanyanya boleh, jawabannya boleh. Kalau pertanyaannya boleh, tapi kalau pertanyaannya wajib, dah orang yang tidak berwasiat nyembelih hewan kurban tak wajib. Kalau boleh dah, boleh jawabannya. Nah, itu pula dia. Kalau pertanyaannya boleh gitu loh. Ini kan hukumnya wajib, haram, makruh, mubah ataupun sunat. Nah, itu pula dia. Jadi kalau memang itu kehendak anak, anak ingin berkorban untuk orang tuanya yang telah tiada, tak ada wasiat, mak bapaknya tak ada, pesan pun tak ada. Anak berkorban atas nama bapak dia, boleh tak? Boleh jawaban. Kalau wasiat ya jadi wajib. Oke Pak, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lebih panjang bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.